Perawatan dan komunikasi interprofesional sangat penting untuk perawatan yang efektif dan keselamatan publik. Dengan menangani hubungan oral sistemik dengan benar dan memastikan perawatan yang aman. Halo, selamat datang di podcastnya Dr. Gigi Gaul. Episode kali ini akan membahas mengenai membaca atau menginterpretasikan hasil pemeriksaan laboratorium darah, karena memahami pemeriksaan darah yang ada merupakan salah satu hal penting bagi dokter gigi. Jumlah sel darah merah. Jumlah sel darah merah dan hematokrit yang rendah secara abnormal dapat mengarah ke anemia dengan penyembuhan luka yang buruk. Pertimbangan risiko ini harus ditangani sebelum memulai terapi periodontal non-bedah. Untuk pasien ini, penggunaan obat-obatan periodontal dapat membantu penyembuhan dan mengurangi risiko infeksi. Sedangkan jumlah sel darah merah dan hematokrit yang meningkat secara abnormal dapat mengarah ke polistemia atau adanya penyakit jantung bawaan. Sel darah putih. Jumlah sel darah putih, atau lebih khusus lagi nilai neutrofil, memberikan informasi tentang risiko pasien terhadap infeksi. Pasien dengan sistem kekebalan yang terganggu, dari terapi kanker, transplantasi organ, atau human imunodefisiensi virus, beresiko terkena infeksi oportunistik dan mungkin menunda penyembuhan luka. Pasien-pasien ini memerlukan evaluasi untuk infeksi bakteri, jamur, dan virus dan perlu di-screening secara bijaksana untuk kanker mulut. Hitung darah lengkap dengan diferensial memberikan rincian lebih lanjut tentang jumlah sel darah putih, termasuk neutrofil, eosinofil, limfosit, monosit, dan basofil. Secara khusus, pengetahuan khusus tentang jumlah neutrofil akut pasien dapat membantu penyedia medis dan gigi untuk mengevaluasi kesehatan kekebalan pasien dengan lebih baik dan kemampuannya untuk melawan infeksi atau pulih dari perawatan invasif. Pasien dengan neutropenia, atau nilai jumlah neutrofil absolut kurang dari 2,0, mungkin memerlukan premedikasi sebelum perawatan gigi untuk mencegah sepsis. Keputusan untuk cakupan antibiotik perioperatif perlu dievaluasi berdasarkan kasus per kasus dalam hubungannya dengan pasien dokter. Cakupan antibiotik untuk prosedur gigi dengan jumlah neutrofil absolut kurang dari 2,0 dan penundaan pengobatan jika jumlah neutrofil absolut kurang dari 1,0 mungkin diperlukan. 12 pasien dengan neutropenia berada pada peningkatan risiko penyakit periodontal dan infeksi odontogenik. Oleh karena itu, perawatan mulut profesional yang cepat dan teratur sangat penting. Infeksi mulut subklinis atau oportunistik dapat semakin melemahkan sistem kekebalan yang sudah terganggu. Trombosit atau platelet. Trombosit sangat penting untuk pembekuan darah. Jumlah trombosit normal dapat berkisar dari 150.000 ml hingga 440.000 ml. Jika jumlah trombosit rendah, ada peningkatan risiko perdarahan yang berlebihan dan situasi yang berpotensi berbahaya di kursi gigi. Trombositopenia, atau jumlah trombosit kurang dari 50.000 ml, meningkatkan risiko pasien untuk perdarahan yang berlebihan atau tidak terkontrol selama prosedur gigi atau pasca operasi. Sebagian besar prosedur bedah invasif dapat dilakukan dengan aman dengan jumlah trombosit di atas 50.000 ml, jika tidak ada defisiensi koagulasi lainnya. Pasien dengan penyakit hati kronis atau sirosis mungkin memiliki jumlah trombosit yang sangat rendah. Konsultasi dengan dokter pengawas dan tes laboratorium untuk mengevaluasi jumlah trombosit membantu menentukan perlunya kolaborasi dengan tim medis pasien. Perawatan mungkin termasuk infus trombosit atau plasma beku segar sebelum atau setelah operasi gigi untuk membantu pembekuan. Saat melakukan terapi periodontal non-bedah pada pasien dengan kadar trombosit rendah yang abnormal atau trombositopenia, agen hemostatik topikal dapat digunakan untuk membantu mengontrol perdarahan. Perawatan dan komunikasi interprofesional sangat penting untuk perawatan yang efektif dan keselamatan publik. Dengan menangani hubungan oral sistemik dengan benar dan memastikan perawatan yang aman, komunitas kedokteran gigi dan medis dapat bekerja sama untuk meningkatkan kesehatan populasi dan mengurangi kesenjangan kesehatan di antara populasi berisiko tinggi. Semoga bermanfaat.